Konspirasi favorit Bang Joko Anwar yang menurut Bang Joko Anwar itu bisa dibikin film nantinya. Gue udah bikin konspirasi favorit gue dan udah gue filmkan sebenarnya. Tapi yang ngomong-ngomong soal apa pengendalian pikiran itu ya, banyak film-film yang dibikin ternyata untuk mengendalikan pikiran, tapi Bang Joko. Oh iya, contohnya apa? Film apa? Lo tau nggak film-film yang dibikin khusus buat ngendaliin pikiran? Terus habis itu di film ini banyak juga simbol-simbol satanisme, Bang Joko juga salah satunya. Kadang-kadang suka pakai juga ya. Iya kan, yang apa okultism lah. Gue pengen ngomongin tentang ini film-film yang sebenarnya nggak serem, tiba-tiba dibikin jadi serem. Film-film yang nggak serem dibikin serem. Contohnya maksudnya? Lo tau gak sih film-film yang awalnya nggak serem nih sebenarnya, tapi di remake jadi film serem? Ngomong-ngomong soal film-film serem nih ya kan, ada konspirasi yang bilang bahwa PH ini banyak yang lempar skrip ke Twitter katanya, ya kan? Jadi dilempar ke Twitter, terus habis itu di post, terus nanti yang mana yang viral itu yang baru dikaji untuk jadi film. Masa sih? Ada tuh. Oh iya. Orang yang menduga seperti itu, ya kan? Menurut Bang Joko Anwar gimana? Pinter itu. Misalnya ada skrip ada 10 nih misalnya, coba lempar apa ke Twitter dulu ya kan, nanti akhirnya kalau ini viral gitu kan, Vilar. iya viral filler ya kan, ini viral nih ya kan, dah jadiin film deh gitu kan, habis itu taruh based on true story gitu kan, gitu. Kalau itu dilakukan secara sadar, menurut gue itu satu hal yang pinter sih dilakukan oleh pinter ya. Artinya kan itu kan penjajakan pasar ya, cerita mana yang paling menarik kan. Tapi I don't think it happens. I don't think people do it on purpose gitu. Oh gitu ya? Iya, nggak sepinter itu juga kali ya. Gak tahu. Mungkin pinter, nggak tahu ya. Ya mungkin pinter. Tapi kalau misalnya itu terjadi, menurut gue sih itu pinter sih. Penjajakan pasar yang sangat efektif banget. Iya, buat ngetes dulu ya. Betul. Tapi kan nggak menjamin film dari nih. The thing is, tidak ada jaminan film diangkat dari sumber apa pasti laku, itu nggak ada sih. Dari thread viral, buku yang bestseller tuh nggak ada jaminan film itu akan laku ya. Based on true story, apapun itu nggak ada jaminan film akan laku atau tidak. Tapi nambah kan kalau based on true story kan? Nggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga sih. Soalnya banyak ya di luar negeri juga misalnya naruh based on true story biar filmnya laku. Terus setelah berapa tahun filmnya keluar baru bilang ternyata enggak gitu ini ya? Bukan true story. Kalau nggak salah satunya Fargo deh. Fargo iya. Fargo enggak bilang based on true story. Enggak ya? Enggak. Kayaknya Fargo di depannya enggak ada ya? Enggak ada ya? Ada enggak sih? Di depannya harusnya ada sih. Inspired by probably, tapi real life incident scene by scene kayaknya enggak ya. Enggak ya. Iya. Tapi ada lah film yang kayak gitu. Kita pernah bahas juga waktu itu. Ya, ada inspired by. Enggak ya, tapi enggak itu ya. Mungkin untuk menambah keotentikan dari cerita. Jadi orang percaya ini happen gitu. Tapi enggak bisa sembarangan sih, enggak bisa semua film lu bilang based on true story. Orang juga pasti nonton yuk, enggak juga. Apalagi zaman sekarang orang pinter-pinter kan. Based on true story. Alah, marketing tuh. Gimmick tuh gimmick gitu. Iya. Jadi kenyang. Gimmick. Enggak sih. Enggak, itu Britney Spears ya saya tahu tuh. Lo tahu ya? Tahu. Si Son enggak tahu deh. Enggak tahu dia. Gitu ya. Jadi enggak serta-merta itu benar gitu ya. Enggak. Soalnya banyak yang menduga itu tuh. Masa sih? Banyak. Semenjak salah satu film horor ini loh, film horor yang laku banget. Yang laku banget itu. Enggak sih, itu kayaknya memang dari awalnya memang thread Twitter ya. Kan orang mendebat ini bener nggak sih ceritanya gitu. Oh, true story apa enggak? Ya lu pikirkan aja kalau misalnya ada setan, true story gimana? Ya. Ya kan? Iya. Oke. Berarti itu konspirasi aja ya berarti ya. Iya, teori konspirasi. Teori konspirasi aja. Teori konspirasi yang menarik. Tapi kenapa sih film-film Indonesia belum bisa menyaingi film-film Hollywood? In terms of ya kesuksesannya gitu. Secara financial. Kayak misalnya kalau Korea misalnya kan ada Parasite. Oh iya, oke. Punya Parasite. India banyak juga. Ini pertanyaan yang bagus dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk membahas. Kepanjangan jawabannya gitu ya. Aku coba untuk menjawab secara singkat ya. Basically kita ngopi dulu deh. Kita ngopi. Basically film itu secara industri, kalau misalnya kita mau sukses kan tergantung banget sama ekosistemnya gitu. Misalnya kalau kita ngomong film yang bisa melakukan penetrasi pasar ke dunia luar selain negara mereka dan diterima oleh publik internasional. Misalnya kayak Korea.
gitu ya, Korea Selatan. Film mereka prior to tahun 90-an itu juga dianggap sebagai film kelas 2. Orang Korea dulu nggak nonton film Korea karena dianggap second class. Baru di awal tahun 90-an mereka sadar bahwa mereka ini artinya stakeholder dari perfilman, industri kreatif in general. Jadi ada pemerintah, ada cabul-cabul konglomerat sana, sekolah film, dan pelaku industri percaya bahwa film ini adalah sesuatu yang bisa mereka ekspor untuk lokomotif pop culture mereka gitu, yang berhubungan sama musik, berhubungan sama makanan. Kita bikin film dan mereka sepakat akhirnya untuk pay extra attention ke film. Jadi mereka duduk bareng. Jadi ada grand plan untuk bagaimana membuat film dengan baik dengan cara memberikan support kepada sekolah film Korea, KAFA kan, namanya Korean Academy of Film something, KAFA lah, sekolah film Korea. Kemudian lulusan yang terbaik dari KAFA ini kemudian akan diberikan uang oleh para cabul-cabul untuk membuat film, disupport secara finansial. Kemudian dibantu juga secara peraturan dan regulasi oleh pemerintah. Dimudahkan lah gitu ya. Dari segi pajak, dari segi apapun itu. Syutingnya diberikan fasilitas sehingga mereka nggak harus, kalau syuting kan harus bayar sewa kepada yang punya tempat, bayar sewa kepada ormas 1, ormas 2, ormas 3, minta izin ke 1, 2, 3 banyak kan. Dibantu kayak gitunya gitu. Dan juga dibantu distribusi keluar. Sehingga penetrasi mereka di awal tahun 2000-an sampai sekarang itu masif banget. Itu karena ada grand plan. Kalau kita ngomongin soal perfilman di Indonesia a little bit hard karena pertama kayak gue bilang tadi nggak ada grand plan. Jadi dibutuhkan memang duduk bareng semua stakeholder perfilman Indonesia untuk membuat grand plan yang mungkin bisa dimotori oleh pemerintah seharusnya. Kita ada badan perfilman Indonesia yang belum fungsional. Kalau misalnya mereka fungsional, mereka akan bisa jadi inisiator untuk bisa semua stakeholder duduk bareng dan memikirkan sepakat dulu film penting apa nggak sih? Kalau film penting bisa kita jadikan lokomotif untuk dari film Korea kan, orang pengen makanan Korea dan dengar musik semua hal yang merupakan produk culture dari Korea, dari film orang tahunya kan. Nah kalau misalnya kita menganggap itu penting ya kita pay attention untuk bagaimana supaya ada hasil dari sekolah film Indonesia yang baik, kemudian diberikan dana oleh orang-orang yang memiliki uang untuk bisa membuat film yang baik dan dibantu secara regulasi. Sekarang kita pajak aja 3 kali bayar pajak loh film. Gitu ya? Ketika kita mau bikin film, kita sewa alat, kita bayar kru, cast itu udah kena pajak. Film tayang di bioskop kita kena pajak hiburan dari pemerintah daerah yang bervariasi 15% atau lebih. Kemudian di akhir tahun kita juga dapat kena PPH, PPH dan PPN Jadi 3 kali kena pajak. Kalau misalnya ini ada bantuan dari pemerintah probably akan lebih baik gitu. Kemudian sebagai moda distribusi layar kita juga sangat kurang banget. Bagaimana caranya supaya lebih banyak swasta yang mau membuat layar bioskop gitu. Bukan cuma di kota-kota besar tapi di kota-kota kecil, bahkan di pedesaan misalnya bikin layar. Jadi harus ada grand plan, secara ekosistem harus mendukung. Kalau kita dibilang kenapa belum bisa bersaing, karena memang nggak ada grand plan kita sebagai industri film. Dan involvement dari pemerintah juga belum banyak gitu maksudnya ya dalam mengembangkan. Ada tapi masih belum banyak, belum cukup strategis, belum cukup strategis. Benar. Soalnya ya kayak mungkin kalau di India karena mereka sangat saking sukanya sama film kali ya. Di India mereka sangat suka dengan film plus diaspora orang India. Jadi kalau kita ngomongin pasar seperti yang gue bilang, tayang mungkin kalau orang Korea nayangin film di Korea, tadinya orang-orang Korea aja yang nonton, tapi kan banyak orang Korea di luar sana, sehingga mereka bisa menyebarkan word of mouth, sehingga orang-orang lain yang bukan orang Korea yang ada di negara tersebut nonton film Korea. Demikian juga dengan film India, film Cina dan sebagainya. Tapi kalau kita kan memang diasporanya nggak sebesar yang seharusnya sudah ada gitu. Dan jumlah penduduknya jauh sama India gitu ya. Ya betul ya. Iya kan, India berapa sih ya? Miliaran lah ya kan, penduduknya miliaran ya. Gitu ya. Dan jadi mereka di rumah Sarhukan aja sampai sekarang orang ratusan setiap hari atau mungkin ribuan ya motret doang rumahnya Sarhukan. Benar.
Jadi memang sefanatik itu dengan film dan segala sesuatu yang berhubungan dengan film. Emang suka banget sama film kayaknya kalau gue lihat film-filmnya India tuh. Betul. Kayak orang-orang sana emang suka banget sama film tuh. Iya. Jawabannya kenapa kita belum sehebat film-film secara industri ya. Ya. Tapi kalau dari segi kualitas banyak film-film kita yang mencuri perhatian. Di film Indonesia festival bagus ya? banget ya. Festival atau mainstream. Oh. Kayak sekarang ada Indonesian Horror Wave. Indonesia sekarang dikenal di luar negeri sebagai negara yang memiliki yang namanya Indonesian Horror Wave karena kita banyak film horor dan genre film baru nih ceritanya. kayak gerakan baru gitu. Gerakan Jadi baru ya. horor dari Indonesia sekarang banyak diminati di luar. Oh gitu. gitu ya. Dan horor seharusnya menjadi salah satu kekuatan pop culture kita karena kita orangnya sangat superstitious kan. Iya. Kita percaya tahayul banget dan setiap hari kita mendengar orang bisa ngelihat hantu apa segala macam, takut sama hantu kayak lu Son. Kan? Ini adalah satu yang memang true to our identity dan bisa kita ekspor seharusnya. Nggak harus malu kita mengekspor film horor karena di our identity. Kalau kita ngomongin Korea sangat jarang memiliki film horor karena memang mereka nggak percaya. Oke. Gitu dan mereka nggak punya kepustakaan horor kayak kita ada genderuwo, Nggak sebanyak kita lah. kuntilanak, nggak sebanyak kita. Tuh. Walaupun di Korea kan ada dukun-dukun juga tuh. Dukun Ya kan? sama, Syaman. bentuknya sama kan? Syaman ya? Bentuknya sama kan selalu kan? Dan kalau kita ngomongin film horor Korea, selalu ada hubungannya dengan trauma Iya. sebagai bangsa ketika penjajahan hantu-hantu Jepang ya? Jepang kan, hantu-hantu Iya. dari film Korea kayak yang terbaru Exhuma gitu kan? Exhuma. Itu kan juga hantu Jepang ya kan? Iya. Hubungannya sama masa lalu, trauma masa lalu mereka sebagai bangsa. Iya. Berarti harusnya ada dukungan lebih nih dari pemerintah gitu. Karena menurut gue film-film Indonesia bagus-bagus. Ya kan? Iya. Kemarin yang The Raid itu kan juga wah global banget tuh. The Raid itu mengubah lanskap film action dunia. Martial arts ya. Iya dengan silat kita gitu. Iya. Itu hitungannya film Indonesia kan tapi ya. Film Kan Indonesia sutradaranya lah. bukan orang Indonesia kan. Film Indonesia lah, kru-krunya juga film orang Indonesia. Film Indonesia ya. Itu sutradaranya dari Australia ya kalau nggak salah ya. Dari Wales. Oh Wales, oh Iya. 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 Gareth Gareth Evans. Evans. Banyak lah film-film Indonesia yang keren kan, film Bang Joko juga ya kan. Harusnya ada support lebih dong Pak. Tolonglah ini dibantu Minimal nih. pajaknya dihapus ya. No. Minimal. Karena ada sekarang yang lagi seneng hapus-hapus pajak ya. Bang. Kita Itu lihat, dia, kita makanya. lihat nanti ya. Kita lihat. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal film Indonesia nih, ada satu genre yang menurut gue kok kayaknya susah banget nih di Indonesia gitu. Apa tuh? Film superhero. Film superhero. Kenapa film superhero itu di Indonesia susah banget ya? Susah. Ya. Berhasil ya. Karena ada dua genre yang menurut dua sub genre yang menurut gua challenge-nya lebih besar untuk dibikin dimanapun. Yang pertama film sub genre zombie. Yang kedua superhero. Karena apa? Karena ketika orang melihat subgenre zombie atau superhero, we talking about militant audience. Mereka sangat paham banget tuh. Jadi misalnya superhero, tropes-tropesnya mereka udah tahu tuh. Segala sesuatu soal superhero mereka udah paham. Zombie juga gitu. Segala sesuatu tentang zombie mereka sudah paham banget gitu. Tropesnya, kebiasaannya apa segala macam. Ketika kita membuat film superhero, mereka akan meng-compare dengan film superhero dari industri yang sudah paling maju dari US gitu. Yang ya. budgetnya gede ya. Either Marvel atau walaupun DC yang budgetnya bisa sampai 100 juta dolar paling murah. Sampai 300-400 juta dolar. Can you imagine 100 juta dolar itu teman-teman itu 1,6 triliun. Gila itu. Karena kita terbiasa dengan korupsi, 1,6 triliun itu biasa. Tapi untuk wujud sebuah film, it's impossible kita bisa bikin film dengan 1,6 triliun. Karena apa? Pasar kita belum besar. Pasar kita belum besar karena hubungannya dengan ya orang nggak paham dengan bahasa Indonesia, orang nggak paham dengan kultur Indonesia. Kalau kita nonton film Amerika kan kita terbiasa dengan kultur Amerika. Iya. Ya kan? Semuanya everyday kita berhadapan dengan kultur Amerika. Dan bahasanya juga universal juga ya Kita Bang ya. familiar. Kalau misalnya orang melihat film Indonesia, what is this language gitu misalnya kan. Looknya juga beda segala macam. Jadi pasar kita belum besar. Ketika kita bikin film yang audiensnya belum besar, budgetnya juga pasti juga terbatas kan. Nah tapi ketika penonton kan mereka nggak mau ini Indonesia budgetnya kecil, nggak mau mereka. Mereka membandingkannya apple to apple. Ini kok beda sama ini karena looknya nggak banyak spektakulnya, VFX-nya jelek ya, VFX-nya kurang apa segala macam. CGI-nya beda sama CGI-nya orang Endgame segala macam. But ya dengan segala keterbatasan semaksimalnya segitu gitu. Jadi ya gitu orang berharap bahwa film superhero itu pasti harus bisa dipadankan dengan film superhero yang sudah dikenal oleh masyarakat luas seperti film-film dari Marvel dan DC, which of course doesn't work karena ya kita nggak cukup
budget ya nggak cukup Iya, budget untuk Berat emang kalau dibanding-banding kayak emang selalu berat ya. Iya, emang harus coba dibanding-banding kayak Son ya, Oh, maksudnya iya, ya benar. betul. Kemarin juga kan ada baru kan film zombie keluar kan? Ya. Di Netflix ya kalau nggak Netflix salah ya. ya, Iya, yang nonton jamu-jamu. lagi. Lu nonton Abadi itu? Nanjaya bentar Kimo banget. Stumble gue enjoy banget. Abadi Nanjaya. Lu nonton? Gimana? Tapi oke kok sih. gitu. Oke sih menurut gue. Oke ya? Oke. Gue belum sempat nonton sih, Bang. Lo nonton, menurut gue itu adalah lompatan besar untuk film zombie di Indonesia. Ya. Oh iya. Lumayan iya. ini sih real sih. Kayak ininya. Oh. Cast-castnya apa segala macam bagus sih. Ya. Iya. Itu salah satu genre yang susah juga tadi ya kan, zombie dan superhero ya. Dan superhero ya, subgenre zombie dan subgenre superhero tuh. Karena ada tropes atau kebiasaan dan logika yang digunakan di semua film, kayak itu universal banget gitu. Jadi orang akan berharap kenapa nggak gini ya, ini gitu. Oh, Karena iya. Tapi bener Kan sih. biasanya di Amerika kan gini kalau zombie gitu ya. betul. Oh di sini gini jadi sih gitu. evolvingnya itu sama. Jadi film superhero dan film zombie itu evolvingnya itu sama. Iya. Dianggap diharapkan di seluruh dunia sama. Tapi jujur gue ngebandingin sih. Kayak misalnya pas zombie gitu. Ada kan Sama Walking Dead maksudnya. nah misalnya dia ditembak gitu kan 3 kali dar. Di film itu masih hidup. Kok kan gue mikirin perasaan kalau di luar udah kelar nih. harus kepala. Iya, tembak 3 kali itu dar. Harus kepala, Harus kalau di luar kepala juga dong. kepala. Logikanya sama. Lupa gue tembak Harus kepala. gitu. Gimana sih? 3 Anda kali kan pokoknya. suka banget Walking Dead. Kepala. Mm-mm. Harus Harus di kepala. kepala nembaknya kalau zombie. Topik selanjutnya nih soalnya. Ini soalnya agak patah nih karena Gak apa-apa. film paling overrated dan underrated menurut Anda. Oke. Gue nggak pernah menganggap film itu overrated. Oh gitu ya? Nggak pernah. Karena apa? Karena kalau ada orang bilang film itu overrated for you, dan isn't important to have that kind of discussion. Karena Oke. ketika orang sangat menyukai sebuah film, itu adalah sebuah hasil dari perjalanan spiritual dia mengalami film itu. Ketika kita nonton film itu kan pengalaman personal banget ya. Dan lu nggak bisa film itu overrated. Lu sombong banget, lu siapa sih? Maksudnya lu siapa gitu. Iya. Tapi lu gak pernah Lu kayak Tuhan gitu. Wah, maksudnya gini, agak berlebihan itu. Nggak betul. Kenapa ketika ada orang bilang film itu overrated, kan dia mengomentari based on pemikiran dia. orang terhadap film itu kan. Ada film dipuji-puji banget ya. Puji gitu kan. Ya film itu overrated. Dia mendismiss pengalaman spiritual orang, men. Itu berdosa, itu durhaka, men. Aku udah Jadi gitu. batu ente gitu, jadi batu. Jadi gue tuh gak pernah film itu overrated, gak pernah. Kalau misalnya ada satu film yang orang seluruh dunia suka tapi lu gak suka, ya gue lo gak relate aja sama itu gitu. Gue gak pernah bilang itu overrated. Karena begitu lu men-switch film yang orang suka banyak overrated, lu kayak menganggap lu lebih tahu dari semua orang. Menurut aku it's not something that we should do gitu. Oke. Tapi kalau film yang hype misalnya pas lu nonton lu kecewa ada ya? Banyak. Oh banyak gitu ya? Banyak. Itu banyak. Tapi gue selalu gini. Kalau gue selalu masuk ke bioskop atau memulai sebuah film dengan I want to like this film. Oke. Ada juga orang yang Positif sekali. jelek nih bang. Gue benci banget sama siniasnya. Siapa pasti jelek. Gitu. Masuk emang Ada mau juga nyari yang kayak gitu. kritikan ya? Ada juga, which is nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terserah kan dia bayar ya. Tapi kalau gue selalu I want to like this film. Gitu. Karena apa? Kalau misalnya gue menghabiskan waktu yang sama nonton sebuah film sama-sama 90 menit, sama-sama 2 jam nonton sebuah film. Tapi dari awal gue kayak mama nggak enak nih. Terus sama kayak beli makanan yang sama, pas lu mau makan pasti nggak enak. Lu bayar men. Sayang banget. Lu cari kecacatannya ya, Lu fokus ya. ngapain? Nggak enak nih pas. Nggak enak. Aneh banget. Tapi kalau kayaknya enak nih, gitu kan. Makan walaupun nggak enak, tapi ini ada enaknya ini, gitu kan. Tapi enak, ya kan. Iya kan. Walaupun ternyata kurang sih dari ini, tapi ya. Tapi kan lu menggambarkan lu udah bayar makanan, lu mencoba untuk mencari sesuatu yang positif dari makanan itu, ya nggak sih? Ketimbang nggak enak nih, nggak enak. Sebenarnya buat apa gitu? Hidup terbatas kok, nggak 200 tahun gitu. 90 menit 2 jam itu kan kayak if we can be positive gitu. Tapi kalau misalnya film underrated itu kan seperti kayak kita underrated itu kan kayak membela ya. Film ini layak untuk ditonton ulang deh gitu. Itu kan ajakan yang lebih humble gitu. Iya. Apa kalau film underrated? Film underrated. Apa ya? Atau kita ngomongin dulu film overrated menurut kita. Boleh. Tapi berhubung Film saya menurut manusia bukan nabi ya. wajar lah masukin Harus kena dulu. Gak apa-apa lah ya kan ini kan menurut kita ya kan.
Menurut gue yang rada overrated tuh gue sebenarnya filmnya ini nggak jelek, tapi pas gue lihat hype-nya itu gede banget, Bang. Yaitu The Substance. Oke. Ya kan, itu hype-nya kan gede banget tuh ya kan. Wah, film ini bagus sekali dan sangat gory dan sangat sadis gitu. Nah, gue masalahnya suka nonton film kayak gitu tuh. Karena nanti film underrated gue film gore juga ntar, ya kan. Iya. Jadi apa film The Substance menurut gue pas gue tonton gitu, yang nggak se-hype yang orang ceritakan aja sih. Sebenarnya bukan film jelek, tapi tidak se-hype yang orang ceritakan gitu. Ya kan, itu menurut Film gue. itu tidak semenarik yang timbul dari persepsi orang membaca lo membaca komentar orang-orang. Betul, ekspektasi ya ya. kan. Karena Ekspektasi orang-orang lo berbeda. iya benar, orang nge-rate-nya wah tinggi Jadi sekali. mending lo bilang gitu. film yang gak sesuai ekspektasi gue. Iya, iya, pokoknya Apa lagi? Gak apa-apa. jadi ya nggak sesuai ekspektasi emang in the end gitu loh, karena ya orang-orang pada ngegoreng banget kan. Tapi itu salah filmnya apa salah orang-orang? Salah orang-orang sih kayaknya sih. Gila lu nyalain orang-orang ya, orang-orang gitu. Salah lu Anda salah. semua ya orang-orang. Di komen silakan kalau mau marah ya. Salah orang-orang gitu. Karena saya juga dapat rekomendasi dari banyak orang, wah bagus banget sadis banget. Tapi saya pas nonton biasa saja. Itu kalau saya film overrated Satu saya doang? tuh. Satu film. Kalau lu? Satu-satu masing-masing. Sebenarnya banyak. Gue apa ya terakhir? Mungkin Joker kali ya. Joker. Joker yang pertama. Joker yang yang 2019 ya. kalau Yang nggak salah ya. Jared Leto maksudnya? Apa yang Joker itu Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Iya. Phoenix kayaknya. Overrated tuh menurut lo? Favorite ya menurut gue deh. Enggak, gue mikirnya karena dia Lo jadi berantem lo kan kalau ngomong overrated. kan. Makanya gue gak mau jawab tadi. Kayak gak sesuai ekspektasi gue. Coba lu ganti. Iya, nggak sesuai ekspektasi. Jadi Tuh, kan itu lebih iya, Paham, enak kita ya. Lebih yang ngajak dimakan ya. berantem tuh. Oh, ekspektasi lu apa Ekspektasi emang? gue. Tetap kaget sih orang sih tapi kalau Joker. Joker kaget sih orang sih. Enggak banyak yang menganggap film itu nggak sesuai ekspektasi. Nggak sesuai Joker satu loh. Dari hati iya, Masa banyak sih? banyak juga tapi Bukannya highly rated banget itu? iya secara umum tapi kan orang berbeda-beda. Oh iya benar, Iya, oke kan oke. ekspektasi oke. gue. Oh iya, Kan, jadi oke. menurut gue kayak- Kenapa tuh? Maksudnya dari sisi kayak kan ngangkat kasus kayak mental apa segala macam ya kan. Tapi kayak kurang dalam aja sih menurut gue. Oh. Gue mikirnya soalnya kayak misalnya Lu nggak suka ada mental illness apa ya? Begitu ya, begitu. Hah? Gitu maksudnya. bukan maksud gue kalau ini film maksudnya nggak nunggangin Batman gitu ya. Ini Batman-nya buang diganti cuma si siapa namanya Arthur ya. Arthur. Arthur kan. Jadi kayak orang nggak nonton deh film ini deh. Iya Menurut gua. iya. Kalau film underrated sekarang? Film ini lucu nih karena beberapa film yang ketika rilis tuh penerimaan kritikalnya dari kritikus nggak begitu besar tapi kemudian direvisi beberapa tahun kemudian karena ternyata film ini bagus banget. Termasuk 2001 Space Odyssey-nya Stanley Kubrick ketika keluar kan kritikus bilang bahwa ini adalah film yang style of a substance, sangat pretensius segala macam. Tapi sekarang kan dianggap sebagai one of the best movies ever made. Oh, Termasuk gitu ya? juga The Shining-nya Stanley Kubrick ya kan. Itu juga ketika keluar kan what is this? Bahkan Stephen King yang pemilik judul dari bukunya aja nggak suka sama film itu. Tapi over the years kan ada semacam apresiasi baru terhadap film itu dan salah satu film yang terbaik yang pernah dibuat sepanjang masa. Jadi Stephen King nggak suka sama The Shining tapi. desain yang pertama ya. Oh, Jadi baru it's about waktu aja gitu. Jadi ada film yang dianggap ketika keluar nggak begitu bagus penerimaan ternyata over the years dianggap sesuatu yang lebih besar. Jadi salah satu film yang seperti ini menurut gue mungkin film yang baru-baru gue tonton ada satu film yang menarik, filmnya Lindsay Lohan judulnya I Know Who Killed Me. I Knew Who Killed Me. Tentang apa itu? Gue nggak pernah dengar tuh. Tentang seorang perempuan anak kuliah di kota itu ada banyak pembunuhan gitu. Nggak banyak, ada 1-2 mahasiswi yang diculik dan ditemukan meninggal gitu. Tiba-tiba dia hilang juga karena dianggap diculik sama si pembunuh serial ini. Tiba-tiba ditemukan dia luka tapi dia bilang aku bukan dia. Jadi Aku bukan, itu ceritanya, premisnya itu. Oh, Jadi premisnya perempuan yang betul-betul tipe kayak dia, tapi aku bukan dia, bener aku nggak tahu kenapa bisa di sini. Itu filmnya di bash abis dan karir saudaranya selesai setelah itu. Oh, gitu. Lindsay Lohan juga karirnya juga kacau setelah itu. tapi Tapi menurut tuh seru. ketika gue nonton itu kayak film light version of David Lynch gitu. David Lynch tapi light lah, nggak disama tapi ada segitunya.
Dan over the years itu mulai mendapatkan new appreciation gitu. Coba nanti kalau lo bisa cari filmnya I Know Who Killed Me. Oh, I Know Who Killed Me. Coba ntar Film seru Lindsay kayak itu. Rekomendasi sih. tuh. Lindsay Lohan udah lama banget ya. Lama-lama. Itu tahun 2010-an film kali awal ya. tahun 2000-an ya. Awal 2000-an sih. 2005 kalau nggak salah. Kalau gue underrated ini bang apa? Saw, film Saw. So, Saw 1 sampai 6. kok underrated? 1 sampai 7 underrated kan itu? Enggak, Ratingnya enggak. jelek lah. Penerimaannya bagus kok. Yang satu doang kali. Oh, you mean in terms of it, critical ya? Ya, Iya. probably. Enggak, apa di IMDb itu ya ratingnya rendah banget dan gue temen jarang banget sih yang nonton. IMDb tapi nggak bisa jadikan patokan. Oh gitu. Film-film yang Apa artinya jadikan misalnya patokan? film Indonesia. Nah, Kalau film Indonesia itu tidak terekspos keluar, biasanya film itu dapat rating yang tinggi. Karena yang rating ya orang-orang Indonesia yang memang nonton film itu dan suka. Oh iya. Tapi kalau udah film terekspos ke dunia luar gitu, orang internasional nonton itu biasanya lebih harsh. turun. Lebih harsh. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong soal agregator review kayak Rotten Tomatoes atau Metacritic atau kalau Letterboxd user kan. Tapi kalau kritikus kan ada Metacritic dan Rotten Tomatoes. Ya, iya sih. Film-film Saw kan sequel-sequelnya nggak dianggap Iya, film hancur yang banget memiliki ratingnya. critical strength ya. Dan orang ya di Indonesia jarang yang nonton sih. Gue ke teman-teman gue banyak yang belum nonton juga. Wah itu gue nonton sampai 3 kali tuh bang tuh. Semuanya? Iya. 1 sampai 7, 1 sampai 7, 1 sampai 7 10 3 kali. Udah 10 kan? Sekarang udah 10 ya? 2023 kayaknya 10 deh. Lupa gue. Ada di Lebih Prime. ya. Ceritanya seru soalnya yang 1 sampai 3 Yang terakhir dari bagus, seru yang terakhir tahu. gue suka banget sih. Yang terakhir tuh yang kayaknya sekitar 3 tahun yang lalu ya, 2 tahun 3 tahun yang lalu ya. Itu gue suka banget sih. Iya. Yang di dia Prime udah tuh. sakit, udah terminal illness ya. Tapi bukannya itu di apa Tapi itu ada kan lagi ceritanya- Kramernya ya Tapi aneh tuh. ceritanya kan kembali ke tengah. Iya kan? Iya. Iya. John Kramernya ada lagi Ada yang lagi. karakter Saw-nya namanya John Kramer namanya. Iya kan Saw tahun itu kan sempet wah Saw-nya ganti jadi siapa? Ganti jadi siapa? Iya. Seru banget tuh menurut gue tuh ceritanya tuh. Kalau gue underrated apa ya? Kill Bill. Gue baru nonton sih Kill Bill sih. Underrated Kill Bill. Itu gak underrated soalnya. Dipuji secara universal itu. Tapi Oscar nominasi juga enggak kan? Enggak Aku sama sudah sekali. ngomong tadi di chat sebelum Bang Joko 1 datang. sama 2 enggak ada nominasi Oscar sama sekali. Masa sih? Enggak ada. Mas nggak ada. Academy Awards enggak ada. Oh. Yang BAFTA ya nggak menang apa-apa Apa-apa lah Oscar. Tapi jarang kan kayak misalnya film favorit apa Kill Bill jarang gak sih? Banyak Bang masih ya kan? Banyak. Banyak lah, gue udah Banyak bilang. banget. Jauh mainnya Gue gue. udah bilang di WA Banyak tadi. banget itu. Masa sih? Nah, itu Banyak lah. universally Kill Soalnya Bill tuh bagus banget ya, filmnya Tarantino tuh universally praised. Iya lah. Ya. Anak Jaksel kalau ditanya pasti jawabnya Pulp Fiction san film Nah, favorit Kill Bill kan. Kill Bill kan bisa campur anime-anime juga ya kan. Ngelihat bener-bener ngeliat scene-nya tuh genre-genrenya gila gitu. Mungkin underrated di pertemanan dia maksudnya. Lo Iya. Jakarta mana? Utara kayaknya bukan. Iya beda ya. Maksudnya di teman-teman lu mungkin pada nggak nonton kali ya. Nonton deh kayaknya. Kill Bill ya ternyata ya. Baru nonton soalnya gue. Gue belum nonton sih sebenarnya si Kill Bill. Serius Sih. lu? Belum. Masih nonton sih. Tapi banyak yang bilang itu bagus. Berarti underrated kan? Belum nonton. Enggak Underwatch. gua. Ini mantan Underseen. reviewer film loh bang. Gua belum nonton gua. Underseen. Belum nonton gue. Tapi Lu itu mantan, banyak. lu mantan reviewer film. Mantan reviewer. Pernah gue dulu nge-review film gitu lah, bikin Oh, konten ya? review film. Iya. Tapi nggak pernah ngata-ngatain sih. Terus film luar gue biasanya. Film luar gue jarang banget film sini yang gue review. Ngapa takut? Enggak, bukan. Ntar nggak dibayar nanti kalau di blacklist PH nanti, blacklist PH. Iya gitu ya. Jadi Kill Bill ya. Coba deh ntar gue tonton deh. Tapi kan biasanya kalau apa sutradara ditanya misalnya atau ini film favorit, siapa sutradara favorit? Akira Kurosawa. Maksudnya jawabannya itu. Anda sutradara favorit siapa? Paul Thomas Anderson. Oh, oke. Iya. Beda tuh. Itu ada apa? Tato Punch Drunk Love tuh. Di tangannya itu. Ya kan biasanya Akira Kurosawa. Ya, Paul Thomas Anderson. Stanley Kubrick. Asik. Anda sutradara favorit siapa? Bang Joko Anwar. Oh, bisa aja nih orang. Yang filmnya lu tonton satu itu. Bagus. Bisa aja nih orang emang. Kalau saya Christopher Nolan sih. Nolan ya. Christopher Nolan paling demen gue. Ya. Iya. Karena gue gak tahu sutradara lain siapa. Masih nggak tahu sutradara lain sih nggak tahu ya. Itu. Steven Itu Spielberg gitu. Tarantino tadi lu suka. Oh iya Kill tadi Bill. juga. Cuma baru kan nonton tuh. Steven Spielberg gitu nggak tahu ya. Film-film box office kan.
Steven Spielberg. nggak ngikutin nama-nama itunya sih. Oh iya. Siapa film apa yang lu suka terakhir? Kill Bill itu deh. Kill Bill yang film terakhir. Film terakhir yang lu tonton Kill Bill. Kill Bill. 20 tahun lalu tuh. Iya, padahal rilisnya udah lama banget nonton itu. itu. Kan dulu kan Iya. selewat-selewat di TV doang kan paling kayak film apa sih tentang balas dendam apa Lu segala temen macam. lu kasih tahu kayak film-film yang Ih, udah sering gak pernah nonton. Tapi kalau diceritain dia takut spoiler dia. gitu. Paling benci Iya, spoiler. modelnya begitu dia. Tapi dibilangnya Jangan spoiler kapan lu nonton nggak tahu. Menarik banget lu Iya, Son. ntar gue pasti nonton. Ntar Apa gue yang pasti membuat nonton kepribadian katanya. seperti itu ya? Coba kita. Trauma ya, trauma. Iya. Tapi menurut lu film tergagal yang pernah lo buat apa bang? Dan kenapa bisa gagal? Film tergagal in terms of film nggak ada sih. Nggak ada ya? Tapi secara finansial ada. Oke. Kayak A Copy of My Mind kan filmnya penontonnya berapa ya, di bawah 100.000 kalau nggak salah. Tapi pencapaian film itu sendiri yang bisa gue bilang terbesar. Oh gitu ya? Film Indonesia pertama yang masuk Venice Film Festival, film Oh. festival tertua di dunia. Terus ya banyak lah acknowledgement lain gitu. Masuk Toronto International Film Festival juga. Waktu itu tahun 2015 kita ke Toronto Film Festival, ada gua, ada produser gua, Tia Hasibuan, ada Chico Jericho. Filmnya ada di sebuah mall, mall di bioskop lantai 2. Tiba-tiba ada yang ngantri sampai luar gitu kan. Terus gua naik ke atas ketemu sama panitianya. Terus gua bilang sama Tia produser gua, Ti, gila ya, ada film orang sampai ngantri kayak gitu, luar biasa banget ya. Aduh seneng banget ya filmnya kayak gini. Iya bang ya gitu. Terus kita naik ke atas, ketemu sama programmernya. Film nanti kalian nonton? Enggak, kita di luar aja. Oh ya bagus, soalnya banyak nonton. Oh gitu. Ini yang mereka parkir, mereka ngantri film apa sih? Yo film. Gila. Sampai luar ngantri film Kopi Mama gitu. Kita terenyuh banget karena ya filmnya niche ya, filmnya terbatas penontonnya memang. Ini tapi di luar negeri tadi berarti ya? di Toronto. Oh iya, di Toronto ya. Toronto. Wah, Toronto. Jadi kalau Toronto, ngomongin film gue yang gitu. gagal secara finansial, mungkin yang paling rendah penontonnya itu Copy of My Mind, tapi pencapaiannya lebih tinggi ya, paling Pencapaiannya tinggi bisa lebih dibilang. Paling tinggi sih. Ya karena kan pasti kesuksesan tidak selalu menang, pasti ada gagalnya juga kan. Kadang kita belajar dari situ kan. Betul. Tapi dari awal kalau Copy of My Mind kita memang udah nggak nyangka itu film bakal laku karena memang filmnya slice of life banget. Syutingnya juga 7 hari. Oh, 7 hari. Syutingnya 7 hari. Ya, syuting 7 Gila, hari. cepet banget. Budgetnya cuma 250 juta rupiah. Oh, oke. Iya. Jadi balik iya. modal tapi ya penontonnya nggak banyak. Oh, tetap balik modal tapi Balik ya. modal karena Gak rendah, minus lah. karena tetap rendah. lah. Tetap nggak minus yang ininya. Iya. Gokil sih. Makanya bikin film Bang Joko Anwar. Iya, minimal balmot tuh son. Gitu. Ya, akhirnya kita sudah sampai di penghujung episode ini. Terima kasih banyak Bang Joko Terima kasih Anwar sama-sama. udah datang sini. It's been a huge honor for us. Yes. Oh, gue sangat senang ada di sini. Terima kasih. Menyempatkan Gua nonton waktu. konten-konten kalian dan sangat Wah, menarik, terima pintar, cerdas dan aksesibel gitu. Aksesibel, Aksesibel, ringan. ringan tapi isinya berdaging tapi ringan. Amin. Makasih Kesini banyak. tadi anak mobil tadi ya kesini. Nontonnya ya, bener ya. Lumayan tuh 3 episode. Dia pengen opening kita tadi episode. Fresh banget ya. Iya, puluhan ribu, ratusan ribu gitu ya. Mohon maaf emang kalau agak gila dikit kita gitu ya. Terima kasih banyak Bang Terima Joko. kasih, teman-teman. Ya, mudah-mudahan episode kali ini bisa memberikan penonton insight-insight baru gitu ya Son ya. Nah, Mungkin untuk ide-ide kreatif ya di kedepannya gitu ya Son ya. bener. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Yes. Jangan lupa juga join member dan Discord. Link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12. Yeah.